Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film ini bercerita tentang bos gangster di daerah Cheonan, Korea Selatan yang coba memulihkan nama baiknya setelah diserang oleh orang tak dikenal yang ternyata adalah seorang pembunuh berantai. Kemudian terpaksa bekerja sama dengan polisi untuk menangkap orang tersebut. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita saksikan. Film ini berlatar sekitar tahun 2005 di sebuah kota di Korea Selatan yang bernama Cheonan. Seorang pria terlihat mengendarai mobil berwarna putih keliling kota. Tak lama berselang, mobil tersebut menabrak mobil hitam yang berada di depannya. Setelah insiden terjadi, kedua mobil langsung berhenti. Pengendara mobil hitam langsung keluar sambil mengeluh, lalu memotret kedua mobil dengan tujuan sebagai bahan untuk klaim asuransi. Namun si pengendara mobil putih langsung menusuknya berkali-kali dari belakang, kemudian memasukkan si pria ke dalam mobil dan melanjutkan menusuk hingga ia meninggal. Keesokan harinya, di tengah kemacetan yang sangat panjang, seorang polisi yang bernama Jung Tae-sok sedang bersama rekannya terlihat kesal karena mendengar pemberitaan media tentang maraknya pembunuhan terjadi. Namun polisi belum menuntaskan satu kasus pun. Tae-sok kemudian turun dari mobil lalu memasuki tempat permainan judi. Dia terlihat mendorong anggota geng yang mencoba menghalanginya, hingga salah satu anggota geng memberinya uang dan menyuruhnya pergi. Tae-sok terlihat jengkel lalu menendang anggota geng tersebut. Saat masuk, terlihat sangat banyak orang sedang bermain mesin judi. Jang Dong-so yang diperankan oleh aktor kawakan Ma Dong-so terlihat sedang berlatih menggunakan samsak yang dipegang oleh anak buahnya. Kemudian diberitahu oleh anggotanya kalau si polisi yang sering datang meneror kembali masuk ke tempatnya. Dong-so kemudian menyuruh anak buahnya menurunkan samsak yang telah ia pakai latihan. Ternyata samsak tersebut berisi seorang pria yang telah babak belur. Anak buah Dong-so yang sedang menukar uang dengan kupon judi kemudian tertangkap basah oleh Tae-sok lalu dibawa menggunakan motor ke TKP pembunuhan sebelumnya. Tae-sok yang sampai di TKP langsung melihat kondisi korban yang mati mengenaskan. Cha So-jin yang merupakan ahli forensik mengatakan kalau korban meninggal antara pukul 3 sampai pukul 5 pagi. Saat memeriksa mobil korban, Tae-sok curiga dengan bodi mobil bagian belakang yang agak penyok dan lecet, kemudian memotret bagian tersebut. Dong-so yang sedang bertemu salah satu bos gangster lainnya yang bernama Heo Sang-do memperingatkan agar Sang-do tidak berlebihan dalam menjalankan bisnisnya dan tidak mencari masalah dengannya. Namun Sang-do mengatakan secara tersirat kalau dia masih sangat lapar. Anak buah Dong-so langsung memperingatkan Sang-do kalau bosnya masih mentoleransi ulah geng Sang-do yang menguasai beberapa bar, kasino, dan klub. Anak buah Sang-do langsung tersinggung dan emosi. Sang-do langsung menyiram anak buah Dong-so dengan mie. Dong-so juga berdiri lalu memukul anggotanya karena lancang membentak Sang-do. Ia kemudian memanggil anak buah Sang-do lalu mencabut gigi si anak buah. Gigi yang telah dicabut itu lalu ia simpan di gelas Sang-do dan menyuruh Sang-do minum dan mengajaknya untuk berdamai. Polisi yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan sebelumnya sedang membahas perihal kasus tersebut. Saat kepala detektif menyerahkan kasus kepada salah satu tim di kepolisian tersebut, Tae-sok mengatakan kalau ini adalah pembunuhan berantai dengan memperlihatkan bukti-bukti berupa foto kejadian yang polanya serupa. Namun ia malah dikatai gila oleh atasannya. Setelah pertemuan dengan Sang-do, Dong-so yang merasa baik-baik saja menyuruh anak buahnya pulang dan memilih untuk menyetir mobil sendiri. Saat di perjalanan,
Ketika sedang menelpon, tiba-tiba sebuah mobil menabraknya dari belakang. Ia pun turun menghampiri si penabrak yang terlebih dahulu turun, lalu mengecek mobilnya. Melihat si penabrak meminta maaf, Dongso meminta si penabrak untuk pulang saja dan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ketika Dongso berbalik dan akan masuk mobil, si penabrak langsung menusuknya dari belakang, lalu berusaha menusuknya berkali-kali. Namun Dongso berhasil menahan serangan si penabrak dan menusuk si penabrak tepat di dada kirinya. Si penabrak yang heran siapa Dongso sebenarnya, lalu kabur menggunakan mobilnya sambil menabrak Dongso. Dongso yang kehilangan banyak darah terlihat sedang menjalani operasi di sebuah rumah sakit. Di tempat terpisah, anak buahnya pergi menyerang markas Sangdo karena menganggap Sangdo yang melakukan penyerangan terhadap Dongso. Si penabrak yang terluka parah terlihat menahan laju keluar darah dari bekas tusukan Sangdo menggunakan staples tembak, kemudian membersihkan pisaunya dengan alkohol. Esok harinya, Dongso mengatakan kepada anak buahnya kalau pelaku penyerangan terhadapnya bukan Sangdo dan merasa itu bukan dari kalangan bisnis mereka. Taesok yang menerima laporan dari rumah sakit datang menjenguk Dongso dan meminta keterangan Dongso perihal kejadian penyerangan tersebut. Namun Dongso merasa dapat menemukan pelaku lebih cepat dari polisi, lalu membisiki Taesok kalau dirinya hanya terjatuh dan terluka. Taesok kemudian pergi mengecek mobil Dongso. Dugaannya ternyata benar. Motif pelaku sama dengan kasus sebelumnya. Terjadi penabrakan dari belakang, terbukti dengan bodi belakang mobil yang sedikit penyok dan tergores. Sangdo yang datang menjenguk Dongso mempertanyakan penyerangan oleh anggota Dongso, kemudian menginginkan pertanggungjawaban Dongso dengan menanggung seluruh biaya pengobatan anggotanya yang terluka, dan juga setengah wilayah yang dikuasai oleh Dongso sebagai bentuk permintaan maaf. Namun Dongso hanya menyepakati dia menanggung semua biaya pengobatan anak buah Sangdo. Taesok yang sedang meminta atasannya untuk memberikan kasus tersebut kepadanya karena yakin kasus tersebut adalah pembunuhan berantai, terlebih meyakini ada korban yang selamat yaitu Dongso, mendapat penolakan dari sang atasan dan lebih memilih menyerahkan kasus tersebut ke tim lain. Si pembunuh kemudian kembali melancarkan aksinya, yaitu membunuh seorang sopir truk karena kesal mendengar si sopir yang sedang menerima telepon dari istrinya mengeluh perihal ulang tahun anak si sopir. Kemudian mengambil truk si sopir yang ternyata di dalam truk sudah ada kue ulang tahun untuk si anak karena si sopir berniat memberikan kejutan terhadap istri dan anaknya. Saat sedang mengemudikan truk si sopir, temannya kemudian terbangun dan heran melihat orang lain yang mengemudikan truk tersebut. Sontak terjadilah perkelahian yang mengakibatkan teman si sopir terbunuh. Namun pisau yang digunakan si pembunuh terlihat jatuh ke pinggir jalan. Taesok dan timnya terlihat menggerebek usaha permainan milik Dongso. Setelah dicek, ternyata sebagian besar mesin permainan tersebut telah dimodifikasi dan mengancam akan menangkap Dongso. Taesok kemudian memberikan penawaran kepada Dongso. Jika dia menceritakan informasi tentang si pembunuh, maka dia tidak akan menangkapnya. Dongso kemudian memanggil ahli sketsa wajah untuk menggambar wajah pelaku penyerangan terhadapnya. Lalu menyuruh anak buahnya mencari pelaku yang wajahnya mirip sketsa tersebut. Karena kejadian penyerangan tersebut pula, reputasi Dongso sebagai ketua gangster menjadi tercoreng. Para investor memilih mundur dari proyek mereka. Terlebih, anak buah Sangdo juga menyerang mereka di beberapa tempat untuk mengambil alih wilayah tersebut. Saat mempertanyakan perkembangan pencarian si pelaku penusukan, anak buah Dongso mengatakan kalau mobil pelaku ditemukan di daerah pedesaan yang ternyata telah terjadi pembunuhan juga di daerah tersebut.
Mobil tersebut sudah dibawa ke markas mereka. Anak buah Dongso kemudian memperlihatkan pisau si pembunuh yang ditemukannya beberapa kilometer dari lokasi mobil ditemukan. Merasa perlu bantuan polisi, terlebih dari analisis forensiknya, Dongso kemudian memanggil Tae-sok dan mengajaknya bekerja sama untuk menangkap si pelaku dan bersedia memberikan segala bantuan untuk membantu penyelidikan polisi, serta menanggung semua biaya penyelidikan tersebut. Tae-sok pun menerima tawaran tersebut dan mulai mengajak rekan-rekannya. Penyelidikan pun dimulai dengan penyelidikan sketsa wajah dan mobil pelaku. Di tempat terpisah, Dongso juga memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Sang-do menggunakan pisau pelaku pembunuhan yang mereka temukan sebelumnya. Dari hasil penyelidikan terhadap mobil pelaku, Tae-sok kemudian meminta temannya Sojin yang merupakan ahli forensik untuk menyelidiki bukti-bukti tersebut. Setelah hasilnya keluar, Sojin mengatakan semua DNA korban pembunuhan ada di bukti tersebut. Juga pisau yang ditemukan di tubuh Sang-do, DNA-nya juga sama dengan DNA dari bukti yang diberikan oleh Tae-sok. Status pembunuhan tersebut telah naik menjadi pembunuhan berantai dan diliput oleh media nasional. Penanganannya juga telah dilimpahkan ke unit kejahatan elit. Dongso terlihat menghadiri upacara pemakaman Sang-do. Si pembunuh juga terlihat datang dan mengamati Dongso dari jauh. Si pembunuh lalu menemui anak buah Sang-do sambil melirik ke arah Dongso, kemudian memberikan sebuah catatan yang menyeratkan pisaunya digunakan oleh orang lain untuk membunuh bosnya. Terhasut oleh si pembunuh, anak buah Sang-do kemudian datang menyerang Dongso yang sedang bersama Tae-sok. Perkelahian brutal di antara mereka pun terjadi. Hingga si tangan kanan Sang-do menyerang Dongso dengan pisau, namun Dongso berhasil menghalaunya. Tak lama, Tae-sok lalu menghampiri si tangan kanan lalu membantingnya. Si tangan kanan lalu akan membalasnya dengan menusuk Tae-sok. Saat keduanya terjatuh bersamaan, ternyata si tangan kanan yang tertusuk tepat di dada kirinya. Kaget melihat hal tersebut, Tae-sok berusaha menolongnya. Dongso kemudian menyuruh Tae-sok untuk pergi dan mengatakan akan membereskannya. Ternyata Dongso menghilangkan jejaknya dengan cara mengubur mayat anak buah Sang-do. Si pembunuh lagi-lagi melancarkan aksinya. Dia membunuh seseorang yang terlebih dahulu mobilnya ditabrak dari belakang, lalu mengambil mobil korban. Mengetahui korban adalah orang yang cukup kaya dan memiliki keluarga, si pembunuh kemudian memeras istri korban dan menyuruh si istri untuk membawa sejumlah uang ke sebuah warung makan. Tae-sok dan tim terlihat mengamati pergerakan si istri korban dari jauh. Si pembunuh ternyata telah menyogok penjaga warung untuk mengambil uang tersebut. Tae-sok yang melihat si pembunuh kemudian menginstruksikan timnya untuk mengejar si pembunuh yang berada di sebuah atap. Namun setelah pengejaran yang cukup lama, si pembunuh berhasil kabur. Para polisi tersebut menghampiri si penjaga warung makan dan menginterogasinya. Hasil interogasi tersebut, si ibu mengatakan, selain makan, si pembunuh juga minum soju merek Chamisul. Mereka kemudian pergi ke tempat pembuangan akhir dan mengumpulkan semua botol soju merek Chamisul dan memberikannya ke tim forensik untuk diteliti. Hasil forensik yang diperoleh Sojin menemukan kesamaan sidik jari dari setir mobil pelaku dan botol minuman yang mereka dapatkan di tempat pembuangan akhir. Dia lalu memberikan data orang tersebut untuk dicek keberadaannya. Saat mengecek kamar kontrakan si pembunuh yang cukup bau karena telah ditinggal cukup lama, Tae-sok menemukan foto si pembunuh lalu mencocokkannya dengan sketsa wajah penyerang Dongso. Kelompok gangster Dongso dan tim polisi Tae-sok kemudian berkumpul membahas identitas pelaku yang diketahui bernama Kang Kyung-ho.
Setelah menyebarkan foto Kyung Ho ke semua anggota, mereka pun menyebar mencarinya sesuai titik lokasi yang telah diberikan kepada mereka. Tim yang terdiri atas 5 orang itu pun menelusuri seluruh kota mulai dari pasar hingga perumahan warga. Di tengah pencarian yang cukup lama, Dongso yang sedang menunggu Taesok di pinggir jalan terlihat memberi payungnya ke seorang anak SMA yang berada di dekatnya. Tak lama kemudian, anak SMA itu pun menaiki sebuah bus. Saat Dongso mentraktir semua timnya minum di sebuah kedai, ia kemudian melihat berita pembunuhan seorang gadis SMA. Setelah melihat payung yang berada di TKP adalah payung Dongso sebelumnya, mereka langsung bergerak ke daerah kejadian karena merasa Kyung Ho yang melakukan pembunuhan tersebut. Tak lama pencarian, anggota Dongso kemudian mendapatkan tempat Kyung Ho menginap, namun Kyung Ho sudah kabur terlebih dahulu. Saat sedang mengintai setiap mobil yang lewat, tak lama kemudian mobil Kyung Ho terlihat melewati mereka. Namun Kyung Ho menyadari keberadaan polisi karena melihat salah satu anggota polisi sedang mengintainya, lalu memutuskan tancap gas dan kabur dari tempat tersebut. Pengejaran pun dimulai. Mobil Dongso dan mobil Taesok terlihat mengejar mobil Kyung Ho. Mobil Dongso yang terlebih dahulu menabrak mobil Kyung Ho lalu didahului oleh mobil Taesok. Baik Dongso dan Taesok sedang berusaha mendapatkan Kyung Ho terlebih dahulu. Jika Taesok yang menangkap Kyung Ho lebih dulu, dia akan membawanya ke pengadilan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Namun jika Dongso yang mendapatkan Kyung Ho lebih dulu, dia akan membunuhnya. Hingga di sebuah pertigaan, mereka terlihat tidak dapat menghindari tabrakan beruntun untuk ketiga mobil tersebut. Saat mereka menghampiri mobil Kyung Ho, ternyata dia telah kabur. Mereka pun menyebar mencarinya. Sial bagi anak buah kepercayaan Dongso, dia diserang secara tiba-tiba menggunakan pisau oleh Kyung Ho sehingga tidak dapat melawan dan mendapatkan luka tusuk yang cukup banyak. Dongso yang mendengar kejadian itu langsung menghampiri anak buahnya. Melihat si anak buah yang sedang kritis, dia kemudian ditunjukkan arah kemana Kyung Ho kabur. Dongso lalu melihat bercak darah yang mengarah ke salah satu tempat bernyanyi. Saat melewati salah satu ruangan bernyanyi, dia melihat 2 orang gadis yang sedang bernyanyi namun terlihat sangat ketakutan. Dia langsung masuk dan mendobrak pintu yang berada di dalam kamar bernyanyi tersebut, lalu memukuli Kyung Ho yang berada tepat di bawahnya. Setelah puas memukul, Dongso langsung menyeretnya dan membawanya ke markas Dongso. Taesok yang mengetahui Dongso telah mendapatkan Kyung Ho kemudian memerintahkan temannya melacak lokasi Dongso. Temannya pun berhasil melacak lokasi Dongso dan memberitahukan kepada Taesok. Dongso kemudian terlihat memukuli Kyung Ho hingga babak belur. Tak sampai di situ, ia kemudian mengambil parang dan akan memutilasi Kyung Ho. Saat akan menebas leher Kyung Ho, di saat yang bersamaan Taesok mendobrak tempat Dongso dengan mobil dan menabraknya hingga pingsan. Selepas dari tempat Dongso, Taesok lalu membawa Kyung Ho ke kantor polisi. Kyung Ho yang sedang dirawat di rumah sakit karena luka yang cukup parah terlihat lahap makan seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Sedangkan Dongso yang sedang bersembunyi melihat di berita menyaksikan usahanya disergap polisi serta anggotanya banyak yang ditangkap. Saat persidangan berlangsung, Kyung Ho mengatakan tidak ada bukti yang mengarah padanya sehingga ia merasa tak pantas untuk dihukum. Bahkan ketika jaksa penuntut umum menunjukkan bukti pisau yang digunakan untuk membunuh, namun si jaksa tidak dapat membuktikan kalau itu milik Kyung Ho. Tak disangka, Taesok berhasil membujuk Dongso untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Ini merupakan pertaruhan untuk Dongso, karena ketika ia muncul, maka ia juga akan ditangkap karena kasus bisnis ilegalnya. Saat selesai ucap sumpah,
Pengacara terdakwa langsung menolaknya dengan alasan saksi adalah seorang pemimpin gangster dan merupakan terdakwa beberapa kasus. Jaksa langsung membela kalau Dongso adalah terdakwa di kasus lain. Hakim pun menyetujui Dongso sebagai saksi. Karena penjelasan sebelumnya tidak dirasa terlalu berat, Dongso kemudian menceritakan kronologi penyerangan terhadapnya sambil membuka baju dan memperlihatkan bekas tusukan yang dilakukan oleh Kyung Ho. Tak berhenti di situ, dia juga memberitahukan kalau dia berhasil menusuk Kyung Ho tepat di dada kirinya. Setelah berhasil membuktikan luka tersebut, dia juga menjelaskan kalau pembunuh berpisau biasanya tangannya banyak luka dan jadi rusak. Hal itu juga terbukti pada Kyung Ho. Dan untuk bukti terakhir, Dongso memperlihatkan tulisan tangan Kyung Ho di sebuah kertas yang Kyung Ho berikan kepada anak buah Sang-do. Melihat semua bukti yang diperlihatkan oleh Dongso, hakim pun menjatuhkan hukuman kepada Kyung Ho, yaitu hukuman mati. Dongso yang datang menjadi saksi terlihat ditangkap atas kasus lain yang menimpanya. Setelah kejadian tersebut, terlihat Tae-sok dan teman-teman polisinya mendapat penghargaan karena berhasil mengungkap kasus tersebut. Ada satu syarat Dongso kepada Tae-sok sebelum ia bersaksi di pengadilan, yaitu ingin ditempatkan di penjara yang sama dengan Kyung Ho. Saat sampai di tahanan, terlihat tahanan lain yang ternyata anak buahnya menyambut Dongso sambil membungkuk. Dongso yang turun dari mobil langsung tersenyum melihat keberadaan Kyung Ho yang sedang duduk membaca buku. Ending film ini memperlihatkan Dongso memasuki kamar mandi sambil membawa tali menghampiri Kyung Ho yang baru selesai mandi, lalu mengatakan, "Permainan telah selesai." Demikian alur cerita film berjudul The Gangster, The Cop, The Devil. Terima kasih telah menonton review film ini. Harap subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mengetahui update cerita lainnya. Wassalam.